Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Ramai dibicarakan terkait dengan fenomena Jamaah Aulia di Gunung Kidul, Yogyakarta ya. Ramai menjadi pembicaraan karena merayakan Hari Raya Idul Fitri 5 hari lebih awal sebelum hari yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah perkiraan akan merayakan Idul Fitri bersama-sama pada tanggal 10 April besok ya. Nah, sementara Jamaah Aulia merayakan Idul Fitri sudah kemarin hari Jumat tanggal 5. Bukan hanya itu, Jamaah Aulia ini juga merayakan puasa Ramadan sama 5 hari lebih awal juga. Kalau tidak salah tanggal 7 Maret ya. Sementara kita dan pemerintah dulu mulai puasa bulan Ramadan tanggal 12 Maret. Indonesia, tanah Nusantara itu memang kaya ya, sangat kaya dengan beragam aliran agama, kepercayaan, keyakinan, dan segudang jenis aliran pemikiran Islam dan spiritualisme Islam. Tidak hanya Islam doang, juga spiritualisme dari sudut agama dan keyakinan yang lain, yang bukan berlandaskan agama Islam, atau bahkan aliran spiritualisme yang merupakan kolaborasi antara spiritualisme Islam dan spiritualisme budaya adat setempat, yang ada yang kemudian menjadi sebuah aliran kepercayaan atau di tanah Jawa kejawen dan lain sebagainya. Banyak sekali, itulah kekayaan tanah Nusantara dengan ragam macam keyakinan agama yang dianut. Kalau menurut saya, ya Indonesia punya dasar negara Pancasila ya. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, kita berangkat mengacu dengan landasan itu saja, bahwa keyakinan agama yang ada di tanah Nusantara ini memang sesuai dengan takdirnya tanah Nusantara yang punya perbedaan, segudang perbedaannya. Pulaunya saja berapa pulau itu. Lah ya. Bahasanya aja setiap daerah berbeda-beda. Budayanya ya pasti berbeda-beda. Jadi menurut saya fine-fine saja. Apapun aliran agama, kepercayaan yang ada di tanah air, di atas tanah Nusantara ini, dilindungi oleh negara. Yang penting satu, ini yang penting. Satu yang penting, apapun agama dan keyakinan kita, yang penting satu, jangan pernah mengkoreksi prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Itu kuncinya, itu pedomannya itu. Apapun agamanya. Jangan mengkoreksi kesepakatan para founding father kita, para pendiri bangsa kita di dalam berbangsa dan bernegara. Kita sudah sepakat diajarkan oleh para pendiri bangsa kita tentang Pancasila, tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentang merah putih, tentang Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Nah, itu aja yang menjadi pegangan, rujukan. Apapun agamanya, keyakinannya berbeda-beda silakan, tapi kita harus satu komitmen dengan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara itu. Jadi sepanjang tidak mengkoreksi prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara tersebut, apapun silakan aja. Saya menghargai, kita menghargai aja. Begitu juga sebaliknya. Walaupun pakai jubah panjang 10 meter, jenggotnya kang sera lemah gitu ya, batuknya bolong sekalipun, karena menunjukkan simbol-simbol agamanya, tetapi keluar melawan bangsa dan negara, ingin menegakkan khilafah daulah Islamiyah atau daulah agama yang lain. Tapi yang Indonesia yang menonjol sering keluar cangkemnya yang daulah Islam, khilafah itu. Jangan tanya, kalian musuh bersama bangsa Indonesia. Walaupun Anda kelihatan sangat alim sekalipun, sangat ulama sekalipun,
Tapi kalau mengkoreksi melawan bangsa dan negara, tidak ada tempat di atas bumi Nusantara ini, di atas tanah Nusantara ini, di tanah yang punya banyak perbedaan-perbedaan itu. Ya, itu saja kuncinya menurut saya. Jadi sekali lagi mengenai Jamaah Aulia, monggo aja lah. Panjenengan Pak Kiai Ibnu Hajar atau Mbah Benu ya, itu pimpinannya usianya sudah sekitar 80 tahun lebih. Beliau punya keyakinan seperti itu, lebih awal berpuasa dan lebih awal di dalam sholat Idul Fitri, ya monggo aja. Lakum dinukum waliyadin, itu aja prinsipnya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan seseorang untuk sama dengan keyakinan kita, dan juga sebaliknya. Kita hargai. Sepanjang beliau tidak pernah bermasalah dengan negara, dengan dasar negara, dengan merah putih. Kita hargai sebagai sebuah kekayaan di dalam kita beragama, kekayaan di dalam kita berkeyakinan. Toh masing-masing akan menuai keyakinan kita masing-masing, dan Gusti Allah mboten sare, Tuhan Maha Bijaksana, Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Penyayang. Saya kira itu menurut saya. Jadi tidak perlu terlalu diributkan, tidak perlu terlalu, dan jangan dicerca ya. Itu keyakinan beliau kok. Ya, kalau kita menghargai, kita diminta menghargai kelompok ormas yang merayakan puasa 1 atau 2 hari lebih awal. Mengapa ini juga tidak dihargai? Ya. Kita juga harus adil dong. Katanya kan harus menghargai perbedaan. Ya kita hargai. Yang penting tadi itu, berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Satu bangsa, satu negara, satu merah putih, satu dasar negara, menghormati Bhinneka Tunggal Ika. Itu oke aja, fine-fine aja. Malah bisa menjadi destinasi wisata itu kan. Bagi teman-teman sampean yang ingin Idul Fitri lebih awal, ya silakan ke sana, ke Gunung Kidul, sowan ke Mbah Benu sana, nanti disuguhin. Nanti pulang lagi ke rumah, puasa lagi. Idul Fitrinya besok malam Rabu bareng-bareng. Jadi keyakinan adalah persoalan yang sangat mendasar, baina hamba dengan Sang Pencipta. Ya, Mbah Benu punya keyakinan seperti itu, ya monggo. Ya, jadi kalau saya pelajari Mbah Benu itu dasarnya adalah keyakinan. Wangsit, kalau bahasa Jawanya mungkin wangsit. Kalau bahasa Islamnya, agamanya mungkin ya semacam kayak, bukan ilham, kalau ilham kan hanya Nabi, semacam itulah. Semacam bisikan dari Sang Pencipta yang dibahasakan oleh Mbah Benu, ditelepon, sudah telepon sama Yang Maha Kuasa gitu. Ya itu kan istilah aja, istilahnya Mbah Benu. Tapi kalau dibahasakan secara umum ya semacam itu. Jadi Mbah Benu merasa mendapatkan ilham, merasa mendapatkan bisikan dari Sang Pencipta untuk merayakan Idul Fitri pada 5 April kemarin. Ya, yang penting kita saling doa mendoakan. Dalam berbeda-beda ini kita tetap satu bangsa dan satu negara, satu NKRI. Tidak pernah mengganggu pemerintah ya, tidak merongrong negara. Oke lah. Sama-sama kita membangun Indonesia, membangun tanah Nusantara yang kaya akan perbedaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.